Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Rianto, NIM 220410009 dari kelas 5E. Kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan UTS dari sistem kendali di semester 5 ini. Baik, kita akan jelaskan mulai dari pembuatan Outside Studio, ISIS. Ini ISIS kebetulan sudah saya buat, jadi tinggal di outside-nya saja. Nah, ini adalah soalnya. Gambarkan rangkaian sistem kendali seperti gambar nomor 1. Ini gambar nomor 1 ya di paling bawah. Terus gunakan aplikasi Outside Studio. Buatlah program kendali dengan ketentuan sistem kendalinya menggunakan kendali on-off dan PWM sebagai berikut. Nah, di sini S1 dapat menyalakan motor dengan 5 pilihan kecepatan, yaitu 0, 25, 50, 75, 100. Ada indikator, ini ada tabel, jadi nanti seperti di sini, ini sebenarnya dari sini ya, dia cuma ada D2, D1, D2, sekarang kita tambahkan sampai 4 LED, D1, D2, D3, D4, D5 adalah center. Jadi tabelnya ketika off semua D1 sampai D4 mati, ketika kecepatan off ini kecepatan 0 ya. Kecepatan 1 yaitu D4 yang menyala alias lambat itu. D3 menyala saat kecepatan kedua, saat kecepatan ketiga D2 menyala, dan saat kecepatan 4 D1 menyala. S1 dapat menghidupkan dan mematikan lampu senter ketika ditekan 0,8 second. Jadi 0,8 second itu ya. S2 dapat mematikan motor atau senter. Jadi saya jelaskan sedikit di sini. Ini adalah rangkaian dari kipas portable. Jadi di sini ini yang off adalah tombol untuk mematikan semua. Ini kurang ke atas sedikit ya biar enak dilihat. Nah, di sini ada on, select on off. Jadi di sini bisa dia on off. On 1 menyalakan R4 ini D4, terus D3, terus D2, kemudian D1. Nah, saat di on lagi off dia semua mati. Kemudian ini adalah kipasnya, dia motor servo ya. Di sini ada ya di komponen, yaitu menggunakan motor. Di senternya ini saat semisal di D4 atau D3 menyala, tekan lama seperti pada contohnya, ditekan lama 0,8 second akan mematikan semua. Nah, di sini akan mematikan semuanya. Terus kalau ditekan lama akan menyalakan senter. Jadi walaupun D4 menyala, terus center menyala, saat ditekan off semua akan off. Mari kita buka outside-nya. Di sini kita simulasikan, dia belum ada di sini karena memang belum ada, kosong ya. Kita buat untuk outside-nya, Outside Studio. Bagaimana kita merangkai outside dari awal sampai terakhir. Ini untuk agar lebih enak ukurannya kita ganti ke A4. Bisa digeser sedikit. Oke, dari ISIS ini ada S1, ini S1 kita. Nah, ini biar lebih enak kelihatannya, di sini ada S1, di sini ada S2, berarti ada 2 inputan. Di bawahnya ini S1, S2, ini S3 sebenarnya nggak ada ya, kita hapus aja nggak apa-apa. Nah, oke. Kita kembali ke outside. Jadi saat S1 ditekan, dia akan menyalakan, semua dapat grounding. M1 dia dapat dari sini. Nah, DL293D. Oke, kita lanjut ke outside. Pertama yang jelas kita buat outside dulu. Nah, di sini kita buat S1. Nah, di sini aja banyak ya. Kita buat di sini 1, terus kita klik kanan S1. Nah, oke, setelah S1 kita tambahkan di sini adalah waktu. Waktunya kita buat timer on, terus tambahkan rung di bawahnya ya. Ya, ini bisa dipindah sini. Kita tambahkan timer off. Nah, setelah itu kita jangan buat ini terlalu banyak ya,
10. Nah, di sini kan ada ketentuan soalnya itu dibuat 8 second. 8 second itu off, itu 80 ya. Nah, di sini ada presetnya. Presetnya kita buat 80. Terus kita buat, terus kita buat di sini variabelnya T1. Ya, T seperti timer gitu ya. Di sini kita buat lagi, tak usah banyak-banyak ya. Kita buat 10 saja. Timernya di sini kita buat variabel T2. Saat off. Ini semua delay ya. Terus presetnya kita buat 2 saja. Oke, setelah ada di sini ada EN, ada TTN itu enable ya. Terus di sini DN itu down. Selesai. Kita buat tambahkan rung sesudah. Kemudian rung kedua akan kita isi T1DN. Jadi di sini ada 0 lagi. Jadi dari T, nah T1 di sini kita pilih down, bukan yang press ya, DN. Kemudian kita buka B1 ya. B1 di sini adalah seperti filter ya, jadi dia tetap ada di dalam tapi tidak keluar gitu di sistem. Ini harusnya kita lock menjadi output latch. Nah, itu langsung bisa dirubah di sini. Unlatch, latch gitu. Kemudian DN ini maksudnya jika sudah 80 ya. Jadi saatnya down itu, down selesai 80 milisecond atau 0,8, dia akan langsung masuk ke sini. Di sini akan menyaring memfilter di B1. Kemudian tambahkan sesudah lagi. Ketiga kita akan memakai perbandingan EQ ya. Nah, perbandingan A sama dengan B. Kemudian kita buka lagi di sini tambahan B1 ya. Cuman B1-nya kita ubah menjadi unlatch. Nah, di sini kita buat T2 ACC karena ACC sini ya. ACC ini dibuat 0. Oke. Kemudian kita buat lagi tangga baru. Jadi saat T2ACC 0, maka dia akan mengeluarkan ke B1. Di sini kita buat rung ketiga, kita buat T2TT, yaitu saat true gitu ya. Saat T2-nya kita buat, nah B1, B1-nya kita buat rubah ya, menjadi not close. Jadi untuk S1-nya saatnya dilepas. Nah, di sini terus kita tambahkan OSR. Mana di OSR? Nah, OSR itu one shoot racing. Jadi satu shoot langsung naik satu kali. Kemudian kita tambahkan di counter. Counter di sini kita buat variabel baru C1. Nah, di sini ada ketentuannya itu 5. Nah, kita buat di sini 0. Kenapa 5? Karena di sini kita akan nanti counternya itu ada 5. Nah, di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Karena kita mempunyai 5 kecepatan. Jadi yang pertama adalah 0, terus yang kedua adalah 25, terus ada 50, terus ada 75, dan ada 100% kecepatan. Makanya di sini presetnya 5. Oke, kita lanjut ke rung selanjutnya. Nah, di sini kita masukkan lagi yaitu B1. Jadi B1 dia ke sini, dan ke sini. Untuk mengeluarkan output. Di sini kita mengeluarkan untuk senternya yaitu R5. Cuman kita rubah di sini R5 itu untuk center ya. Untuk for. Nah, jadi sekali tekan gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi ke sesudah.
Di sini kita buat yang kelima, yaitu yang kelima kita buat, masukkan lagi, kita buat C1DN. Nah, di sini ada C1DN saat nilai counternya 5% down. Jadi saat tercapai 5. Nah, di sini langsung kita buat reset. Reset itu dia langsung reset timer counter. Jadi langsung ke reset 0 semua gitu. Nah, oke, di sini ada output U. Ini output ya yang mengembalikan nilai dari R5. Bukan R5, sudah di atas. Kita ulangi, berarti ini harus memasukkan yaitu copy data kita, data hitung, copy di sini. Kita akan memasukkan copy nilai. Nah, copy nilai di sini sumbernya adalah bukan, ini sumbernya adalah 0. Dan tujuannya kemana, kita buat variabel baru yaitu I1. Nah, jadi setelah direset, jadi setelah C1 selesai down, itu C1 mereset, memasukkan nilainya menjadi 0, tujuannya adalah memasukkan nilai ke I1, itulah fungsi copy. Kemudian burung ke-6 kita memasukkan normally open lagi di sini, yaitu S2. Nah, ini kan belum ada, kita masukkan S2. S2, oke. Terus, nah di sini maksudnya itu kita buat mereset lagi. Mana reset? Nah, kita masukkan reset di sini, reset di C1. C1 kita masukkan. Kemudian kita masukkan untuk data lagi, yaitu copy, memasukkan. Nah, di sini kita masih sumbernya adalah 0. Terus masukkan nilai I1. Nah, bedanya di sini kita tampilkan untuk U, output di R5. R5 cuman kita tampilkan nilai sebelumnya menggunakan, salah. Ini harusnya bukan U, output U. Nah, hapus saja. Di sini adalah R5. Nah, karena R5 adalah sebagai center ya. Di sini reset mengembalikan nilai S2. Terus anak tangga baru sesudah. Nah, kita buat dulu untuk data selanjutnya biar mudah ya. Sesudah, kita buat sesudah. Kita buat sesudah. Nah, di sini ada 4, satu lagi ya, satu lagi. Di sini masukkan kita ke perhitungan, memasukkan nilai variabel-variabelnya. Ada 1, 2, 3, mana? 4. Nah, ini adalah nilai-nilai kecepatannya. Di sini udah ada 0. Terus kita buat sumbernya. Nah, sumbernya kita buat yang pertama adalah kecepatan di 250, tujuannya I1. Oke, terus kita masih sumber kedua yaitu 500. Kecepatan ya, sumber 500. Terus di sini kita buat I1 kita copy aja gitu ya. Terus kita buat di sini semua adalah I1. Kita buat di sini kecepatan ketiganya 750. Kita buat ini adalah 1000. Oke, kemudian kita memakai banding, yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, di sini kita sumber adalah C1 ACC. Nah, kita copy saja di sini. Nah, di sini ada C1. Nah, C1 di sini adalah ACC presetnya ya. C1 preset ACC itu sumbernya adalah
1. Jika C1 ACC, nah di sini nih nilai counter C. Jadi presetnya 1. Itu sumber B adalah terus kita buat dulu semua, copy di sini, kita masukkan di ACC, semua sumbernya kita buat sumber. Terus di sini kita buat 2. Terus di sini kita buat 3. Terus ini kita buat 4. Nah, ini untuk mengisi preset 5. Jadi di sini sudah ada 0, 1, 2, 3, 4. Jadi maksudnya adalah C1 ini nanti nilainya dia akan masuk ke I1. Di copy kecepatan segini, masuknya ke I1. Nanti I1 kita keluarkan paling bawah. Nah, ini kan belum ada keluar. Kita buat lagi anak tangga baru sesudah. Kita buat sesudah. Ini 4 ya, satu lagi berarti. Ini kan baru nilainya. Terus kita buat untuk EQ, memasukkan nilainya. Bukan memasukkan ya, ini berarti mengeluarkan hasilnya. Di sini ada, nah ada R1, R2, R3, R4, D1, D2, D3, D4 sini. Ini D5 center ya. Yuk kita buat, di sini adalah sumber A-nya berapa? Oh enggak, kita masukkan ke R-nya saja dulu. R out, kita buat R out, terserah. Ini bisa saja R1, R2, cuman kita urutkan di sini, kita buat menjadi R1 untuk inputan ya, R2, R3, R4. Nah, nilainya berapa? Sesuai contoh soalnya, di sini ada D1, D2, D3, D4. Atau istilah lainnya itu, D4-nya di sini adalah R4, R3, R2, R1. Berarti sama dengan R1, R2, R3, R4. R4 ini berarti kecepatannya adalah 1, yaitu 25. Maka di D4 kita urutkan aja dari D1. D1 itu kecepatan paling tinggi. Makanya kita buat ini sama dengan ya. Karena kalau di sini perbandingan lebih besar. Kita buat sumber A-nya sama, yaitu sumber A-nya masih di C1 ACC. C1 ACC. Kita buat C1 ACC. Terus kita buat R1. R1 adalah nilai berapa ini? R1. R1 nilai paling kenceng. Itu. Nilai paling kencengnya adalah 4. DR1 4. Ini masukkan 4, 1000. Terus kita 3, terus ini 2, ini 1. Nah, kenapa pakai EQ? Kalau kita memakai perbandingan, contoh di sini adalah cake ya. Kayak gitu dia nilai A lebih besar. Jadi selama masih besar nanti dia akan menyala semua. Makanya kita pakai EQ. Itu perbandingan sama dengan. Oke, kita hapus saja ini. Kemudian, nah di sini I1-nya kita keluarkan di PWM. Nah, oke, yang di sini terakhir kita PWM. PWM itu ada di utilitas, yaitu set mark. Nah, set PWM kita di sini ada set PWM. Set PWM ini dia pulsa with modulation ya. Ini mengubah jalur pulsa di on duty cycle ya. Ini kita buat frekuensinya di 50 Hz. Jalurnya ini semua tetap di jalur 1. Kemudian lebar duty cycle-nya itu kita masukkan nilai I1. Nah, jadi satunya tinggal bermacam-macam tergantung presetnya, karena kita akan memakai satu tombol S1, yaitu S1 itu dia tombol untuk presetnya ada 5. Oke, kita oke juga. Coba kita tes apakah ada kesalahan. Tidak terdapat. Coba kita simulasikan, simulasi S1. Tekan. Nah, di sini ada satu relay menyala, yaitu B1. B1 dia akan memanggil
2 kecepatan. Terus misal kita tekan lama 80. Nah, di sini ACC-nya akan menjadi 80. Saat di sini T1-nya 80, maka dia akan menyalakan B1 dan B1 dia akan menyalakan R5 yaitu center. Cuma dia akan mematikan semuanya. Mematikan semuanya itu saat S2. Center ini menyala, kita buat S2. S2 itu langsung mereset R5, yaitu mengembalikan nilai R5 center menjadi 0 nih. Kita coba tekan S2, dia mati semua. Jadi memakainya itu 5%. 1, kecepatan 1, 2, kecepatan 2, 3, kecepatan 3, 4, kecepatan 4. Klik 1 kali lagi, kelima adalah 0. Nah, dia ada 0. Cuman saat kita klik di kecepatan 2, langsung pencet S2, dia akan hilang. Ya, mati semua. Oke, mari kita coba caranya. Di sini kita ke desain, tes, tidak ada. Caranya di mana outcell-nya? Kita buat di sini persen, time persen, bisa di sini atau bisa di CMD. Kita di sini bisa persen, time persen juga bisa, itu sudah ada. Bebas mau di mana saja. Nah, di sini langsung klik aja, ini kan banyak time nih. Nah, kita langsung klik aja O, outcell. Nah, ini adalah hasil hack, terus kita masukkan Ctrl C, masukkan ke ISIS, klik kanan, edit properties, masukkan, di belakangnya kita belum ya, jadi tambahkan root lagi, yaitu hasil hack, hasil.hack. Oke, coba kita nyalakan, coba kita set on. Kenapa dia nggak mau menyala? Nah, karena di outcell-nya ini harus disetting ke bukan mega, tapi ke nano. Nano V5 harus sesuai dengan Arduino-nya. Ini juga di set 11.5. Oke, kita save saja aja. Kita tes dulu biar menjadi temp. Ya, kalau dites dulu biar menjadi temp. Terus kita coba masuk ke ISIS. Di sini kita rough dulu, play. Nah, ini ada tanda merah, dia sudah menyala. Kita coba klik. Nah, dia putar kecil. Apakah sesuai? D4, kita off semua ya. D4, D3, D2, D1 tidak menyala semua karena kita memakai perbandingan persamaan, bukan lebih besar atau lebih kecil. Kemudian kita tekan lagi, apakah D4? D4 mati. Di sini D3 menyala. Kecepatan bertambah. Ya, kecepatan bertambah. Lebih bertambah. Dan ini paling kencang. Nah, ini dari voltasenya saja ya. Kemudian mati. 1, 2, 3, 4, mati. 5%, 1, 2. Coba kita tekan lama, yaitu di sini sesuai outcell saat 80 second. Jadi nggak sampai 1 detik, dia nyala. Center dia nyala. Kemudian tidak mengurangi pergerakan, kita buat off di sini semua mati. Ya, itulah. Jadi itulah di hasil hack. Nah, jadi pada ketentuan di sini sudah semuanya. S1 dapat menghidupkan dan mematikan lampu senter ketika ditekan. S1 menghidupkan dan mematikan. Oh, tadi belum mematikan ya. Kita buat lagi semisal nih. Kita nyalakan simulasi. Kita nyalakan. Ya, dia sudah mematikan ya. Sama 08, akan nyala, akan mati. Oke, berarti ini sudah sesuai. S2 dapat mematikan atau mematikan senter. S2 dapat mematikan motor dan atau senter. Kita buat senternya tadi sudah menyala ya. Ini senter menyala, D3 off, mematikan. Inilah dari outcell
yang kita buat. Oke, kemudian kita simpan saja file baru, save di sini atas nama bebas. Ini sebelumnya sudah klik save ya tadi jam. Misal kita buat tugas 2. Tugas 2 jangan begitu ya. Kita masukkan di sini ya. Oh, ini ada nih. Kita masukkan file 1. Ini PLC yang lain kita buat satu jadi penjelasan. Oke, save. Kita tes lagi tidak terdapat kesalahan. Misal kita ingin nih di sini kita buat untuk edit prosesnya kita hapus. Nah, jadi file time-nya biar tidak merubah yang lain. Salah. Time-nya mana open, kita buat di sini outside. Nah, di sini kita kopikan tugas praktek ya, tugas praktek 2 di sini. Kita semisal di sini ya. Ketik terus tadi ada apa? Penjelasan. Nah, F2 penjelasan. Hasil hack ini kita buat penjelasan hack. Di sini kita kopikan, copy, terus masukkan ke sini, edit properties, masukkan, kita kasih root lagi, satu lagi. Filenya jangan lupa, yaitu hack. Nah, hack di sini kita buat Ctrl C. Jangan lupa ditambahi hack. Oke. Kita coba lagi. Nah, menyalakan, mematikan, menyalakan, off. Nah, itulah. Dia akan sama. Jadi bisa untuk mengganti-ganti filenya saat kita outsell baru. Oke, ini sudah menjadi penjelasan. Oke, akhir kata dari saya Anggarianto, NIM 220410009, kelas 5E, telah selesai melakukan video penjelasan mengenai atau terkait dengan pembahasan soal UTS. Semoga bermanfaat dan jika ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.